Nah, sekarang ke contoh yang pertama ya. Nah, di sini ada soal nih. Tentukan bayangan titik P 2,5 yang dirotasi sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat 0,0. Nah, di sini kan ada berlawanan nih. Kalau berlawanan kan tadi tandanya positif, jadi positif 90 derajat. Nah, pusatnya 0,0, berarti kan masih simpel nih. Berarti tinggal tulis saja X aksen, Y aksen sama dengan, kita pakai rumus yang cos 90 plus 90 ya. Terus ininya kan cos 90 juga. Nah, ininya min sin 90. Ininya sin 90. Kurung, terus di sininya XY. XY itu titiknya yang mau ditransformasikan. Nah, 2,5. Nanti di bawah kita tulisnya X aksen, Y aksen sama dengan, nah, cos 90 itu berapa? Kan 0 ya. Itu juga kan pasti 0. Sin 90 itu 1. Ada minnya, min 1. Sin 90-nya 1. Dikali titiknya berapa kalau titik? Berarti langsung disubstitusi. 25. Berarti X aksen, Y aksen sama dengan, ya tinggal kalikan aja kayak matriks. 0 dikali 2, min 1-nya kali 5. Jadi kan min 5 ya. Min 5. Terus 1 kali 2, 0-nya kali 5. Jadi kan 2 tambah 0, 2. Nah, jadi bisa diambil kesimpulan. Jadi P aksen itu sama dengan min 5,2 gitu. Oke, lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, sekarang ke contoh yang selanjutnya ya. Di sini itu Bapak ambil contoh yang searah ya. Tapi sebelumnya Bapak mau ngajarin yang basicnya dulu. Nah, di sini ada sin min 90, terus ada cos min 90 sama tangen min 90. Nah, ini tuh jadi rumus sudut negatif nih. Sin cos tan. Jadi kalau sin min 90 itu artinya apa? Minnya bisa keluar. Jadi min sin 90. Tapi kalau cos dikasih min itu nggak berpengaruh. Jadi kalau cos min 60 ya udah jadi cos 60 ya. Kalau cos min 90 jadinya cos 90 derajat. Nah, kemudian yang tangen. Tangen itu jadi min tangen 90. Jadi berpengaruhnya hanya untuk sin dan tangen. Nanti kalian tulis ya yang ini. Yang ini ditulis. Jangan sampai enggak. Nah, berarti kita masuk ke contohnya aja langsung. Tentukan bayangan titik P dirotasi 90 searah jarum jam dengan pusatnya 0,0. Tandanya kan negatif tuh. Berarti kan 90-nya itu alfa. Berarti kan ya X aksen, Y aksen sama dengan, ya udah cos min 90. Rumusnya masih sama kayak tadi yang cosin gitu. Cos min 90, terus yang atasnya min sin. Nah, kenapa negatif? Karena searah ya. Min sin min 90. Sin min 90 derajat gitu ya. Nah, terus ditulis tuh titiknya apa yang mau ditransformasi, min 15. X aksen, Y aksen sama dengan, ya udah kita cari cos min 90. Kan sama aja nyari cos 90 karena minnya hilang. Cos 90 berapa? 0, ya enggak? Nah, berarti yang sebelah bawah juga tuh, kanan bawah 0 juga. Nah, sin min 90 itu minnya kan keluar, jadinya min sama min apa? Min sama min kan plus 1. Kan sin 90 itu 1. Karena ini kan jadinya min 1. Nah, yang bawahnya min 1, atasnya 1. Min 1, 5. Nah, kalau udah, berarti tinggal kita kalikan aja. Kayak awal tuh. 0 kali min 1, 1-nya kali 5. Berarti kan 5. Min 1 kali min 1, 0 kali 5. Jadi 1. Nah, ini ketemu nih bayangannya. Berarti P aksen itu sama dengan 5,1. Oke, beres. Sip. Nah, lanjut ya ke contoh berikutnya. Tentukan bayangan garis 2x min y tambah 5 sama dengan 0 jika diputar 180 derajat. Ini kan 180 derajat itu alfa ya. Nah, kemudian berlawanan itu kan positif. Arah jarum jam pusatnya 0,0.
Ya udah, berarti kita tulis X aksen Y aksen sama dengan rumusnya sama, cos 180. Kenapa positif? Karena kan berlawanan, kan gitu. Bawahnya juga cos 180, atasnya min sin 180 derajat dikurung. Nah, ininya juga kan sin 180 derajat. Kemudian karena garis, berarti kita titiknya nggak bisa XY, masih XY ya. X aksen Y aksen sama dengan, berarti cos 180 kan, cos 180 itu sama aja cos 0. Cos 0 itu kan 1, karena kuadran 2 berarti min 1. Bawahnya juga min 1. Sin 0, berarti kan sama aja sin 0. 0 juga. Terus XY-nya kita tulis. Tapi yang kita minta itu X dan Y, bukan X aksen Y aksen. Jadi kita inverse. XY sama dengan, nah kita inverse nih. Inverse kan 1 per determinan ya. Sorry ini. Salah. 1 per min 1 kali min 1 dikurangi 0. Ya udah 1. Kemudian ini ditukar min 1 nggak berpengaruh, kasih min X aksen Y aksen. Nah, gitu kan. Nah, kalau udah kalikan 1 per 1 kan nggak berpengaruh juga ya. Jadi XY tulis sama dengan, nah itu matriksnya langsung tulis. Karena 1 per 1 sih. 0, 0, kemudian X aksen Y aksen. Nah, kalau udah berarti didapat apa nih? X sama dengan, kan gitu. Jadi X sama dengan, kalikan min 1 kali X aksen. Jadi kan min X aksen, 0-nya kali Y ya 0. Jadi nggak usah tulis juga ya. Terus yang Y-nya 0 kali X aksen min 1 kali Y aksen. Berarti Y sama dengan 0 dikali X aksen kan 0 ya. Jadinya langsung aja min Y aksen. Nah, ini dapat nih. Terus disubstitusi. Substitusi kemana? Ke garisnya. Garisnya ambil aja. Ini kan garisnya. 2X jadi 2X dikurang Y tambah 5 sama dengan 0. Nah, X-nya kita ganti sama min X. Ya udah, berarti kalau min dikurung ya, 2 dikali min X dikurangi Y min Y ditambah 5 sama dengan 0. Nah, kalau udah 2 kali min X, min 2X, min kali min jadi plus Y ditambah 5 sama dengan 0. Nah, nggak enak nih, X-nya min, ya udah kalikan negatif semua, jadi 2X min Y min 5 sama dengan 0. Boleh kayak gini juga. Jadi ini yang Bapak kotakin itu adalah bayangannya gitu. Gampang ya. Jadi ini adalah bayangannya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang dilatasi ya, yang bentuk titik dulu. Kita cari bayangan sebuah titik dulu. Di sini ada tentukan bayangan titik B ya. B-nya itu 2,-3 jika didilatasikan dengan pusatnya 0,0 dan skalanya itu 3, berarti 3 ini adalah K-nya ya. Berarti bayangannya berapa? Kita pakai rumus yang pusatnya 0,0 aja. Berarti kan X aksen Y aksen sama dengan, nah kita cari matriksnya, karena K-nya 3 ya udah diagonal utamanya 3. 0, 0, kemudian titiknya kita substitusi, kan 2 min 3. Nah, kalau udah tinggal kita kalikan. Sama dengan 3 kali 2 kan 6 tuh. 0-nya dikali min 3 ditambah 0. Kemudian 0 kali 2 kan 0. 3 kali min 3 min 9. Jadi sama dengan 6 tambah 0 kan 6. 0 dikurang 9 min 9. Nah, jadi dapat disimpulkan kalau bayangan dari titik B atau B aksen itu 6, min 9. Nah, habis ini kita ambil contoh yang garis. Nah, sekarang ke contoh yang bentuknya garis ya. Di sini ada garis X tambah 3Y kurang 5 sama dengan 0. Kemudian didilatasikan terhadap pusatnya 0,0 dengan skalanya 5, itu K-nya. Nah, kita tentukan bayangannya. Berarti kita cari matriksnya dulu. Tulis X aksen Y aksen sama dengan, nah matriksnya kan berarti 5, 5, 0, 0. Gampang kalau dilatasi sih. Karena angkanya pasti sama, diagonal utamanya.
Nah, karena garis berarti XY kita tulisnya. Kalau titik sih langsung. Nah, berarti kan kita carinya XY nih, bukan X aksen Y aksen, berarti di inverse. XY 1 per 5 kali 5, 25, dikurang 0 kan 25. Ditukar kasih negatif. 5, 5, 0-nya kan kasih negatif, nggak ngaruh ya. Tulis lagi, X aksen, Y aksen. Nah, kalau udah, XY sama dengan, nah 1/25 ini kali 5, berapa? Jadi kan 1/5. Ini juga 1/5. 0 dikali 1/25, 0. Terus tulis lagi X aksen, Y aksen. Nah, kalau udah, X jadi ya, kita dapat X sama Y-nya. X sama dengan 1/5 dikali X aksen, berarti kan 1/5 X aksen, 0-nya kan 0 tuh, jadi nggak usah. Y sama dengan 0 dikali X aksen, 0, 1/5 Y aksen tulis. Nah, dari sini biasa kita substitusi aja. Pokoknya kalau garis ya kayak gini, substitusi lagi gitu. X tambah 3Y kurang 5 sama dengan 0. Nah, X-nya tuh berapa? 1/5 X ya. Ditambah 3, Y-nya berapa? 1/5 Y. 1/5 Y ya. Dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, kalau udah, ini kan bentuknya pecahan. Kali aja sama penyebut yang paling besar ya, 5. Berarti X ditambah 3 kali 1, 3Y. Nah, 5-nya tuh dikaliin tuh. 5 kali 5, 25 sama dengan 0. Nah, ini jadi X tambah 3Y kurang 25 sama dengan 0. Ini adalah bayangan dari garis yang awal gitu ya. Nah, habis ini kita masuk ke contoh yang ada di buku ya.